Jumpa kembali bersama kami di program pelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah sampai di pelajaran hari Rebo tentang pelayanan penyembuhan Yesus bagian yang kedua. Dan bersama dengan saya sudah ada Ilvan. Halo Ilvan, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, baik. Shalom para penonton. Iya, thank you Ilvan sudah bersama-sama dengan kita kesempatan kali ini. Ilvan nih, kita pelajaran tentang pelayanan penyembuhan Yesus. Ya. Ini bagian yang kedua. Ini kalau boleh saya baca sekilas ya. Ini pelajaran penyembuhan ini kayaknya sudah bagian expertnya dari pelajaran kemarin ya. Lanjutannya ya, lebih advance ya dari kemarin ya. Jadi bagaimana tentang lebih ke arah follow up dari kesehatan ya kan, melalui pendekatan melalui kesehatan. Nah, ini saya lihat sekilas juga lebih banyak penekanannya kepada bagaimana maksud Yesus datang ke dunia ini tuh fokusnya di mana. Ya, jadi Yesus sudah lebih mengajar, berkhotbah dan menyembuhkan. Nah, tapi ini menarik sih di pelajaran hari Rebo ini ada cerita kan bagaimana Yesus ini didatangi. Padahal sebelumnya Yesus sudah menyembuhkan orang banyak, melakukan mukjizat, tapi keesokan harinya pagi-pagi setelah Yesus selesai berdoa, Yesus banyak didatangi orang-orang yang sakit. Datang kepada murid-muridnya dan minta disembuhkan. Lalu ketika murid-muridnya menyampaikan kepada Yesus, Yesus tidak menemui orang-orang yang sakit ini, malah dia bertolak ke tempat lain, malah pergi ke tempat lain. Nah, ini kalau kita tarik ke pelajaran kemarin malah sebenarnya sesuatu yang enggak masuk akal ya. Kalau sesuai konteks pelajaran kemarin ya kan, agak bertolak belakang, bukan enggak masuk akal, bertolak belakang dengan kemarin ya. Karena kemarin kan penyembuhan melalui kesehatan itu adalah sebuah pintu masuk nih. Tapi kalau kenapa Yesus malah tidak melakukannya? Kalau Ilvan sendiri gimana bisa menjelaskan hal ini? Kalau dari pelajaran Sekolah Sahabat kita sebenarnya poinnya di pertanyaannya Mas Arwin tadi, poinnya di kisahnya di Markus 1 ayat 32 sampai 39. Betul, iya yang di situ. Kalau di pertanyaan terakhir ini kan perhatikan alasannya sendiri dalam ayat 38 dan 39. Jadi kalau di dalam ayat 38 dan 39 itu tujuan kenapa Yesus nggak nemuin mereka pada kesempatan untuk menunjukkan untuk menyembuhkan ya, tapi poin di sini kan bahwa Yesus tugasnya bukan cuma sekedar menyembuhkan, tapi poin utamanya dia untuk mengabarkan keselamatan, mengabarkan Injil, mengabarkan rencana keselamatan itu sendiri, bukan untuk sekedar menyembuhkan saja. Jadi memang kegiatan pelayanan Yesus untuk menyembuhkan orang-orang ini adalah salah satu kegiatan, tapi yang utama, fokus utamanya Yesus ke dunia ini adalah untuk mengkhotbahkan Injil, mengkhotbahkan bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia. Dan orang manusia membutuhkan juru selamat untuk menebus dosa-dosanya. Jadi memang itu ya yang menjadi tujuan utamanya ya. Kayaknya sudah dijelaskan juga ya di paragraf di bawahnya di sini ya. Jadi bahwa tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk memberitakan Injil. Itu tadi itu ya. Bukan untuk sekedar melakukan penyembuhan mukjizat yang spektakuler. Jadi kalau di dunia ini orang sekarang ini membuat sesuatu penyembuhan seperti ini sebetulnya ya memang sebenarnya ini menjadi salah satu alat, bukan menjadi visi utama. Bukan menjadi visi utama. Poin utama ya, bukan menjadi visi utama ya. Oke. Soalnya kesembuhan di sini kan ya kesembuhan duniawi kan, hanya fisik kan. Padahal yang dimaksudkan Yesus kan bukan hanya kesembuhan fisik, tapi ya kesembuhan rohani untuk membuka bahwa Yesus itu juru selamat. Oke. Ya. Ada lagi nggak Ilvan dari hari Rebo ini yang bisa dibagikan, digali lagi untuk supaya kita semua boleh sama-sama mempelajari pelajaran ini? Ya, jadi kita kan tahu sendiri juga nih, kita orang Advent juga sering menekankan seperti New Start. Pola hidup sehat. Itu kan salah satu aplikasi dari ajaran Yesus ini, bagaimana kita boleh mengikuti cara Yesus
Ya kalau Yesus bisa membuat mujizat karena dia di situ menunjukkan memang dia adalah anak Allah yang ilahi. Jadi mempunyai sifat kealahan kan. Kita sebagai pengikutnya kita boleh menunjukkan melalui pola hidup sehat itu kita bagikan kepada orang-orang, kita kabarkan melalui kesehatan itu. Itu aplikatif yang boleh kita praktekkan mungkin ya dari pelajaran ini kita sebagai orang Advent. Jadi lebih ke aplikasi kehidupan kesehatan ini, Iya. penginjilan ini menjadi sebuah gaya hidup ya. Betul. Lalu ditarik bahwa ya kebutuhan gaya hidup sehat itu kembali lagi adalah sebuah anugerah, lalu diarahkan untuk pengenalan kepada Injil. Jadi Betul. jadi Karena kan balik lagi, semua kembali lagi ke Injil kan, ke Alkitab. sepertinya nggak cuma masalah kesehatan berarti ya. Iya, Semua pastinya, aspek semua aspek dalam penginjilan, dalam kehidupan kerohanian Iya. itu kalau nggak berfokus bermuara kepada Yesus, pengenalan akan Yesus, kepada pengenalan akan Injil, itu ya bukan sebuah nggak pas, ya kan? Ya, bisa kurang apa ya, kurang perfect lah, kurang sempurna bagaimana ya? Iya, ya maksudnya Ya, enggak pas di iya, situ. nggak Jadi pas. segala sesuatu termasuk kesehatan, termasuk gaya hidup, Iya. pertarakan apapun itu ya. Jadi semua harus bermuara, berpusat kepada pengenalan akan Injil Tuhan ini ya. Betul ya, bisa Iya. disimpulkan seperti itu. Oke. Ada tambahan lagi sih benernya yang terutama poin juga ya, kalau di pelajaran yang beberapa hari yang lalu mungkin ya menunjukkan kasih Allah juga ya. Iya. Iya, jadi kalau di paragraf terakhir itu di pelajaran hari Rabu sebelum cetak tebal kan di situ setiap tindakan penyembahan adalah kesempatan untuk mengungkapkan karakter Allah. Iya, jadi ketika Yesus pergi menghindari orang-orang di situ kan bukan berarti dia nggak ada sifat kasihnya, tapi dia udah menunjukkan bahwa itu sifat kasihnya Allah juga untuk melalui penyembuhan itu sendiri. Tapi dia tetap poin utamanya kembali ke jalur lagi untuk melanjutkan pekabaran itu di tempat lain. Iya sih, agak menggelitik juga kalau seumpama Yesus pada saat itu akhirnya melayani orang-orang ini, akhirnya kan bisa memakan waktu 1-2 hari, akhirnya tempat itu malah mungkin jadi klinik kali ya. Jadi tempat penyembuhan. Jadi tempat penyembuhan, orang-orang datang ke situ semua, akhirnya Yesus nggak jadi memberitakan Injil, Jadi nggak praktek kesehatan, jadi mantri nanti Yesus. Iya. Terus jadi tapi bukan berarti saudara-saudara yang berprofesi di bidang kesehatan berhenti melakukan pekerjaan kesehatannya, tapi tetap berjalan di situ, dan apapun profesi kita adalah untuk mengenalkan Injil. Itu, mengenalkan Yesus sebagai juru selamat kita. Oke. Itu sih. Kayaknya sudah cukup ya untuk hari ini ya, Ivan ya. Karena ini kan lanjutan bagian kedua, advance untuk menekankan lebih tujuan Yesus. Yang inilah yang bisa kita bagikan kepada para penonton sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah kita juga didorong saat ini untuk boleh kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita melalui pelajaran hari Rabu ini, supaya kita juga memperoleh pengalaman secara personal, secara pribadi akan pengenalan juru selamat kita Yesus selama pelayanannya di dunia ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kelas